Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya berkah dan melimpah. Dan yang belum, semoga segera dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Sobat semua, pernahkah kalian merasa cemburu? Cemburu itu wajar. Tapi, bagaimana kalau cemburu itu perlahan berubah menjadi bara yang membakar rumah tangga? Inilah kisah nyata yang terjadi di Purbalingga, tentang seorang istri bernama Aisyah yang akhirnya harus membayar mahal rasa cemburunya. Bukan hanya dengan air mata, tapi juga dengan kehilangan. Aku cemburu, aku marah, aku curiga dan tanpa kusadari, aku menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Saat aku sadar, semua sudah terlambat. Apakah mungkin Allah masih memberiku kesempatan kedua? Aisyah, perempuan sederhana, berhijab rapi, tinggal di sebuah desa kecil di Purbalingga. Ia dikenal sebagai istri setia, ibu dari 2 anak yang lucu, dan selalu berusaha menjadi istri sholehah. Suaminya, Rahman, lelaki pekerja keras, sering pulang larut malam karena pekerjaan di bengkel mobil di kota. Awalnya, Aisyah percaya, tapi semua berubah sejak Rahman sering pulang larut tanpa kabar, sering memandang layar handphone dengan senyum samar, dan sering menolak diajak bicara. Aisyah lahir dan besar di desa Karangmanyar, Purbalingga. Kehidupannya sederhana, penuh dengan rutinitas khas ibu rumah tangga, mengurus anak, membersihkan rumah, menyiapkan masakan untuk suami. Rumah mereka kecil, berdinding bata yang belum diplester seluruhnya, tapi di dalamnya dulu selalu ada tawa dan doa. Rahman, suaminya, bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel mobil di pusat kota Purbalingga. Pekerjaannya berat, tapi Rahman selalu pulang dengan senyum, membawa cerita tentang pelanggan dan masalah-masalah mobil yang unik. Mereka sudah menikah hampir 8 tahun, dengan 2 anak. Fikri, si sulung yang cerdas, dan Aina, si kecil yang selalu ceria. Di rumah, Aisyah selalu berusaha menjadi istri yang taat. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, menyetrika baju Rahman, dan mengantar anak-anak sekolah. Meski kadang capek, Aisyah merasa bahagia. Namun, segalanya mulai berubah ketika Rahman sering pulang larut malam. Awalnya, Aisyah hanya bertanya dengan senyum, "Lembur lagi, Mas?" Rahman hanya menjawab singkat, "Iya, banyak order." Lama-lama, Rahman semakin sering membawa pulang lelah tanpa cerita. Bahkan kadang marah jika Aisyah bertanya. Ponselnya sering diletakkan terbalik, kadang dibawa ke kamar mandi. Aisyah mulai merasa ada yang tak beres. Di sela-sela keresahannya, Aisyah mendengar desas-desus dari tetangga tentang seorang perempuan cantik yang sering mampir ke bengkel tempat Rahman bekerja. Namanya Sarah, seorang janda tanpa anak, penampilan modern, dan sering membawa makanan untuk Rahman dan teman-temannya di bengkel. Aisyah mulai dilanda prasangka, apalagi ketika dia mendapati Rahman sering menerima chat larut malam. Sekali waktu, Aisyah mencoba membuka ponsel Rahman diam-diam, dan disitulah ia menemukan percakapan yang membuat dadanya sesak. "Terima kasih ya, Mas, udah bantuin aku. Kalau nggak ada Mas Rahman, aku nggak tahu harus bagaimana." "Tenang, Sarah, aku cuma bantu sebisanya aja." Malam itu, Aisyah hanya bisa menangis dalam diam. Pikirannya berkecamuk. Apakah benar suaminya selingkuh? Atau ini hanya salah paham? Namun satu hal yang pasti, cemburu sudah mulai menabur benih dalam hatinya. Dan di sanalah, rumah tangga yang dulu indah mulai retak. Sedikit demi sedikit hari-hari Aisyah diliputi rasa gelisah. Senyum Rahman kini terasa hambar. Di meja makan, Rahman lebih banyak menunduk. Di malam-malam sunyi, Aisyah sering terjaga, menatap langit-langit kamar. Air matanya membasahi bantal. Hatinya terombang-ambing antara prasangka dan harapan. Sampai suatu malam, ketika Rahman sedang mandi, Aisyah memberanikan diri membuka ponsel suaminya. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Di dalam pesan, ia menemukan foto Sarah, tersenyum manis, mengenakan baju berwarna merah muda, dengan caption, "Makasih ya, Mas Rahman. Aku nggak tahu harus bagaimana tanpamu." Aisyah merasa dadanya ditusuk. Tiba-tiba,
Pintu kamar mandi terbuka. Rahman keluar dan mendapati Aisyah memegang ponselnya. "Apa yang kamu lakukan, Yah?" tanya Rahman dengan wajah terkejut. Aisyah menatap tajam. Air mata mengalir deras. "Selama ini kamu bohong sama aku, ya? Kamu selingkuh sama perempuan itu?" Suaranya gemetar, penuh amarah. Rahman terdiam, matanya membesar, seolah ingin menjelaskan, tapi kata-katanya tertelan oleh emosi Aisyah. Malam itu meledaklah pertengkaran hebat. Aisyah menangis. Rahman membela diri, mengatakan itu hanya teman kerja yang butuh bantuan. Tapi di mata Aisyah, semua terasa seperti dusta. Beberapa hari berlalu, rumah itu sunyi. Rahman sering pulang makin larut, bahkan kadang tak pulang. Aisyah makin tertekan. Anak-anak mulai merasakan ketegangan. Mereka menangis ketika mendengar suara Aisyah yang meninggi. Di tengah kegalauan, Aisyah memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia membawa kedua anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Karangmanyar. Dengan langkah berat, Rahman hanya bisa melihat Aisyah pergi, tak mampu menahan. Namun di malam yang sama, Rahman sujud lama di atas sajadah. Air matanya membasahi bumi. "Ya Allah, jika aku salah, tunjukkan aku jalan yang benar. Jika aku benar, lembutkan hati istriku," bisiknya lirih. Di sisi lain, Sarah yang awalnya merasa biasa saja, mulai dihantui rasa bersalah. Ia teringat ucapan-ucapan Aisyah yang menusuk hati, dan ia pun mulai menjauh dari Rahman. Aisyah pun terdiam di rumah orang tuanya, termenung. Di antara rasa marah dan cemburu, ada satu pertanyaan besar yang mengganggu pikirannya. Apakah aku sudah terlalu berlebihan? Atau memang semua ini salah Rahman? Disinilah titik balik itu mulai muncul. Hari-hari tanpa Rahman terasa berat bagi Aisyah. Di rumah orang tuanya, ia sering termenung, memikirkan masa depan anak-anaknya. Fikri yang mulai sekolah, Aina yang masih kecil, semuanya butuh sosok ayah. Namun, rasa sakit di hatinya masih terlalu dalam. Sementara itu, Rahman hidup seperti bayang-bayang. Pekerjaan di bengkel tak lagi bergairah. Teman-temannya mulai menjauh karena sikapnya yang murung. Bahkan Sarah, perempuan yang dulu mengisi ruang-ruang kosong di hatinya, sudah tak lagi mendekat. Suatu malam, Rahman memberanikan diri datang ke rumah mertuanya, ingin bertemu Aisyah. Dengan mata yang sembab, ia mengetuk pintu perlahan. Aisyah membuka, jantungnya berdebar, namun tatapannya dingin. "Aku cuma mau lihat anak-anak, Yah." Suara Rahman lirih, penuh penyesalan. Aisyah diam, menunduk, lalu berkata, Malam itu, Rahman duduk di teras, menunduk lama. Aisyah mengintip dari jendela, hatinya perih, tapi gengsi mengikat bibirnya. Dalam sujud panjang malam itu, Aisyah berdoa dalam diam. "Ya Allah, aku benci dia, tapi aku juga rindu dia. Kalau dia memang jodohku, tolong jaga rumah tangga kami." Rahman pun bersujud di sajadah lusuhnya, dengan tangis yang tertahan. "Ya Allah, aku bodoh, aku salah, aku terlalu nyaman dengan perhatian yang bukan hakku. Aku rindu Aisyah. Aku ingin keluargaku kembali." Dua hati yang saling merindu, tapi terjebak oleh gengsi dan ego. Di Purbalingga yang sepi di malam hari, angin seolah membawa bisikan penyesalan. Aisyah terbangun di tengah malam, duduk termenung. Pikirannya melayang pada kenangan-kenangan indah bersama Rahman. Senyum manisnya saat pertama kali melamar, perjuangannya membangun rumah kecil mereka, tawa anak-anak ketika mereka bermain bersama. "Kak, tidur. Kau boleh lihat besok pagi." Apakah semua harus berakhir hanya karena rasa cemburu? Bisik hatinya. Sementara itu, Rahman pun memandangi foto keluarga di ponselnya. Ada Aisyah, Fikri, Aina, semuanya tersenyum bahagia. Air matanya mengalir deras. Ia merasa dihantam rasa bersalah yang luar biasa. "Kenapa aku begitu bodoh? Membiarkan wanita lain masuk ke kehidupanku?" pikirnya. Pertarungan batin mereka kian sengit. Aisyah mulai menyadari bahwa cemburunya mungkin telah berlebihan. Sementara Rahman dihantui rasa bersalah yang membuat tidurnya tak tenang. Di tengah semua itu,
Rahman memberanikan diri menulis pesan untuk Aisyah. "Yah, aku salah. Aku bodoh. Aku rindu kamu. Aku rindu anak-anak. Aku ingin pulang. Aku ingin kita mulai dari awal. Aku siap berubah. Demi kamu, demi keluarga kita. Maafkan aku." Pesan itu dikirim. Aisyah membaca dengan mata basah. Dadanya sesak. Ia menatap langit malam. Hatinya berkecamuk. Apakah aku harus memaafkan dia? Atau aku harus pergi selamanya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Menanti jawaban hari-hari berlalu. Namun rindu semakin menyesakkan dada Rahman. Ia merasa seperti seorang lelaki yang kehilangan arah, terjebak dalam penyesalan yang membakar hatinya. Setiap malam, Rahman terjaga, memandangi sajadah yang sudah lusuh, merintih dalam sujud panjang. "Ya Allah, aku hancurkan rumah tanggaku dengan tanganku sendiri. Aku hilaf, aku bodoh, aku terlalu egois. Ampuni aku, ya Allah, kembalikan keluargaku." Di sisi lain, Aisyah juga diliputi perasaan serba salah. Ia duduk termenung di kamar, memandangi wajah Fikri dan Aina yang sedang tertidur lelap. "Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, aku benci dia, tapi aku juga rindu dia. Apakah aku terlalu cepat marah? Apakah aku tidak cukup sabar?" Pikiran-pikiran itu terus menghantuinya. Apalagi ketika Aisyah membuka pesan Rahman yang lama belum dibalas. Kalimat sederhana itu begitu dalam. "Aku salah. Yah, aku ingin pulang. Aku ingin memperbaiki semuanya." Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa dibendung. Ia terisak. Suaranya lirih. "Ya Allah, apakah ini ujian untukku? Aku sudah lelah. Ya Allah, jika memang dia ditakdirkan untukku, tolong pertemukan kami dalam kebaikan. Jika tidak, jauhkanlah aku tanpa rasa sakit." Keesokan harinya, Aisyah memberanikan diri untuk bertanya pada ayahnya. "Bapak, menurut Bapak, aku harus memaafkan Rahman atau tidak?" Sang ayah menatapnya dalam, mengelus kepala Aisyah, dan berkata pelan, "Nak, rumah tangga itu ibarat perahu. Kadang ombak menghantam keras, kadang angin bertiup sepoi. Tapi jangan pernah biarkan perahu itu karam sebelum kau berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkannya." Kata-kata ayahnya menembus hatinya. Aisyah merasa ada yang mengguncang jiwanya. Mungkin dia masih harus berjuang. Beberapa hari kemudian, Rahman datang ke rumah mertua dengan membawa hati yang penuh penyesalan. Ia membawa sepucuk surat dan seikat bunga sederhana. Di hadapan ayah Aisyah, ia menundukkan kepala, suaranya serak. "Pak, saya minta maaf. Saya bodoh. Saya hilaf. Saya terlalu egois. Tolong izinkan saya memperbaiki kesalahan saya." Aisyah yang mendengar dari balik pintu tak kuasa membendung tangis. Ia keluar dengan langkah pelan. Wajahnya penuh air mata. Melihat Rahman yang duduk bersimpuh, hatinya luluh. Namun, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. "Rahman, kamu tahu rasanya dikhianati? Rasanya seperti ditikam pisau, dalam-dalam sampai aku hampir mati rasa." Rahman terdiam, matanya merah. Ia mengangguk pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Aku tahu, aku salah, aku siap menerima apapun keputusanmu, ya." Aisyah memejamkan mata, menarik napas panjang, dan dengan air mata yang terus mengalir, ia berkata, "Aku akan mencoba memaafkanmu, Rahman. Tapi tolong jangan ulangi semua ini lagi. Aku ingin kita kembali bukan untuk aku, tapi untuk anak-anak kita dan untuk Allah." Rahman menangis terisak, sujud di kaki Aisyah, memohon ampun. Di dalam hati Aisyah, ada sedikit rasa lega, meski luka itu masih ada. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka perlahan membaik. Rahman menjadi suami yang lebih perhatian. Ia sering ikut pengajian, memperbaiki diri, dan berhenti berhubungan dengan Sarah. Aisyah pun belajar lebih sabar dan menahan cemburu, mencoba memahami suaminya sebagai manusia yang penuh kekurangan. Namun, tak lama setelah itu, kabar mengejutkan datang. Sarah mengalami kecelakaan motor di jalan raya, dan nyawanya tak tertolong.
Rahman terdiam lama ketika mendengar kabar itu. Air matanya jatuh, bukan hanya karena kehilangan seorang teman, tapi juga sebagai pelajaran keras dari Allah, bahwa dosa dan kesalahan pasti ada balasannya. Di malam itu, Rahman kembali bersujud lama, menangis dalam doa. Ya Allah, terima kasih Kau masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan jaga keluargaku. Aku tak ingin mengulangi kesalahan ini lagi. Dan Aisyah dalam sujud panjangnya, ia berdoa dengan linangan air mata. Ya Allah, terima kasih atas semua ujian ini. Aku belajar banyak, aku belajar sabar, belajar ikhlas, dan aku bersyukur Kau masih mengizinkan aku dan Rahman bersama dalam kebaikan. Mereka berdua sadar, cemburu bisa jadi api yang membakar rumah tangga, tapi jika diarahkan dengan bijak, cemburu juga bisa menjadi pengingat untuk saling menjaga. Dan disitulah, mereka berdua memulai kembali perjalanan rumah tangga mereka. Dengan lebih banyak syukur, lebih banyak doa, dan lebih banyak sabar. Karena mereka tahu semua ini bukan semata-mata karena cinta, tapi karena Allah yang mempertemukan, memisahkan, dan menguji.